Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C020027 dari kelas R09, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan judul Faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari penyusunan anggaran modal. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai anggaran. Jadi anggaran ini merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa 1 tahun. Dalam konteks anggaran organisasi, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Lalu selanjutnya penyusunan anggaran modal sendiri itu merupakan proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian dalam jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal ini dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel dalam pengambilan keputusan. Nah, karena melibatkan jumlah dana yang begitu besar, keputusan anggaran modal yang salah ini dapat mengakibatkan kebangkrutan. Contohnya seperti masalah-masalah arus kas yang sulit atau paling tidak kegagalan untuk mengoptimalkan operasi perusahaan tersebut. Akibatnya kebanyakan perusahaan melakukan pendekatan terhadap keputusan ini dengan serius dan terus-menerus mencari cara untuk memperbaiki proses penyusunan, lalu mencari cara juga untuk memperbaiki anggaran modal. Untuk membantu dalam pencarian ini, maka para konsultan, peneliti, dan mereka yang terlibat langsung dengan pengambilan keputusan telah mengembangkan beberapa teknik yang kebanyakan fokus pada perbaikan interpretasi ekonomi atas data yang terkait dengan keputusan tersebut. Beberapa dari teknik tersebut adalah diskonto pembayaran kembali, estimasi nilai sekarang bersih, analisis sensitivitas, simulasi, dan pemrograman matematis. Sementara dalam literatur, dengan diskusi mengenai teknik-teknik tersebut dan hanya sedikit perhatian yang diberikan pada faktor-faktor keperilakuan penting yang terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya mengenai faktor-faktor keperilakuan. Dalam hal ini terdapat 8 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Jadi orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran ini harus memiliki kemampuan kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasi, maka proyek tersebut harus dispesifikasi atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Yang kedua mengenai masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Nah, dalam hal ini perubahan keberhasilan dari suatu proyek sejalan dengan waktu sebaiknya dipertimbangkan dalam memprediksi data untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dari karyawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Proses pembelajaran ini dapat digambarkan dalam grafik perbaikan kinerja yang sering disebut sebagai dengan kurva pembelajaran. Kurva ini akan berbeda untuk situasi yang berbeda, sehingga adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal mengestimasikan dengan hati-hati kurva pembelajaran ini dari karyawan yang terlibat dalam suatu proyek tersebut. Lalu yang ketiga ada masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Nah, sedikit sekali proyek yang akan dimulai dan diselesaikan oleh manajer yang sama karena tingkat perputarannya yang cukup cepat yang terjadi di kebanyakan organisasi. Manajer cenderung untuk memilih proyek-proyek yang mereka mulai sendiri dan akan bekerja untuk itu dengan mengabaikan proyek-proyek yang dimulai oleh pendahulunya. Jika perputaran manajer cukup cepat, maka tidak ada seorang pun yang dapat dianggap bertanggung jawab untuk keberhasilan atau kegagalan dari proyek manapun. Lalu yang keempat mengenai masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dan dengan proyek. Dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai.
karena proyek itu umumnya diidentifikasi dengan orang atau divisi tertentu, yang mana orang semacam itu cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dengan proyek-proyek masa lalu yang mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tampak berhasil setelah proyek tersebut didanai. Lalu yang kelima mengenai pengembangan anggota dan proyek modal. Nah, dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusul adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut. Pada saat ini, proyek tersebut mungkin saja terlalu besar bagi orang atau divisi tersebut untuk diserap tanpa membuat mereka menjadi putus asa. Di pihak lain juga, manajemen puncak dapat mendorong divisi untuk terlibat dalam proyek-proyek yang secara ekonomi tidak menarik, tetapi menawarkan manfaat pelatihan karyawan yang potensial di masa depan yang tidak dapat dikuantifikasi. Lalu yang keenam ada penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Jadi beberapa ilmuwan keprilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal ini adalah sebagai sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Lalu yang ketujuh mengenai perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Dalam hal ini, kondisi tertentu dari tingkat penghindaran risiko oleh pengambil keputusan dalam penyusunan anggaran modal akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek tersebut. Berdasarkan kelompok data yang sama, dua pengambil keputusan yang berbeda kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berlawanan, tergantung pada perasaan mereka terhadap risiko tersebut. Lalu yang kedelapan ada membagi kemiskinan. Nah, fenomena membagi kemiskinan ini seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial, lebih menguntungkan dibanding dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Kondisi ini disebut dengan rasionalisasi modal. Menghadapi keadaan ini, manajemen puncak kadangkala memilih untuk dan mengalokasikan dana yang tersedia kepada sebanyak mungkin manajer, bahkan jika hal itu berarti mengorbankan proyek yang lebih menguntungkan. Selanjutnya mengenai tampilan rasional dalam proses penyusunan anggaran. Nah, dalam meninjau faktor-faktor ini, juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal, serta kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Juga patut dicatat bahwa terdapat masalah yang disebabkan oleh kesulitan dalam memprediksi perilaku manusia dan bagaimana hal ini diperparah oleh sifat jangka panjang dari proyek modal. Juga diamati bahwa terdapat banyak manajer yang cenderung untuk memiliki perspektif jangka pendek karena evaluasi kinerja mereka biasanya didasarkan pada ukuran-ukuran jangka pendek. Hal ini juga berarti dapat menghambat seleksi dan manajemen proyek modal yang memerlukan perspektif jangka panjang. Selanjutnya mengenai saran-saran perbaikan dalam proses penyusunan anggaran modal. Nah, jika tanggung jawab berkelanjutan dibebankan kepada manajer yang ditransfer tadi, maka orang tersebut harus berbagi tanggung jawab untuk suatu proyek modal yang berkaitan dengan penugasan pekerjaan awal. Sesuai dengan itu, direkomendasikan bahwa ukuran kinerja jangka pendek untuk proyek anggaran modal yang direalistis sebaiknya dikembangkan. Disarankan juga bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keprilakuan yang terlibat. Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai faktor-faktor keprilakuan pada penganggaran modal. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa keputusan dalam proses penyusunan anggaran modal ini seringkali mencerminkan faktor-faktor keprilakuan dari pihak pengambil keputusan tersebut. Walaupun hal ini mengandung risiko yang relatif tinggi, namun hal ini masih saja belum memperoleh perhatian yang lebih serius dari para ahli untuk menelitinya. Kondisi ini tampak jelas dalam proses penyusunan anggaran untuk suatu proyek. Penyusunan anggaran modal ini dapat dilakukan berdasarkan pada apa yang dipahami dan diminati oleh si penyusun. Selain itu, pengajuan usulan anggaran modal tersebut juga sebaiknya mempertimbangkan pihak-pihak yang memberikan persetujuan atasnya.
Jika kondisi yang muncul adalah semacam ini, maka pengambilan keputusan mengenai anggaran modal secara rasional melalui pendekatan matematis dan pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya dapat dikesampingkan karena hampir tidak memiliki kontribusi. Oleh karena itu, semua fakta keperilakuan dari pihak penyusunan anggaran modal beserta pihak yang menyetujui usulan anggaran tersebut perlu diidentifikasi sedini mungkin sebelum anggaran tersebut diimplementasikan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.